Benarkah jika Sadil Ramdhani akan lebih memilih Persija ketimbang Persib Bandung? Tapi cukup jitu juga ya Persija Jakarta, walaupun banyak sekali permasalahan internal sejak dulu sampai sekarang. Dengan segala hormat, ini bukan bermaksud merendahkan, tapi memang ini kenyataannya. Tapi Persija selalu berhasil memboyong pemain-pemain yang bisa dibilang punya nama, dilabeli timnas, dan diperebutkan banyak tim. Salah satunya Rizky Ridho lah kemarin, yang kita juga harus akui Persib menginginkan Ridho, tapi Ridho lebih memilih Persija Jakarta. Ya walaupun alasannya bukan karena Persijanya, tapi karena masalah keluarganya. Nah sekarang juga tersiap kabar kalau Sadil Ramdhani akan memilih hengkang ke Persija ketimbang Persib Bandung. Kurang naon Persib maknya tidak jadi pilihan. Mari kita bahas dari sudut pandang penikmat sepak bola, bukan pengamat sepak bola. Dari Sabang sampai Merauke, kita bersaudara. Bobotoh, salam dunia dimanapun kalian berada. Saya ucapkan dulu terima kasih kepada Bobotoh yang sampai saat ini masih setia menonton channel HT Biru, selalu subscribe, like, dan komen juga sampai HT Biru bisa bertahan di detik ini. Dan saya juga mendoakan Bobotoh mudah-mudahan selalu diberikan kesehatan dan juga diberikan keselamatan, kebahagiaan dunia dan akhirat. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Nah, Bobotoh, salam dunia. Sebelum saya bahas masalah Sadil Ramdhani, ada satu hal yang paling penting kalau menurut saya ketimbang datang dan keluarnya pemain, yaitu mempertahankan Coach Bojan Hodak. Walaupun memang kita akui Coach Bojan Hodak di musim kemarin sudah menandatangani kontrak bersama Persib Bandung untuk 2 musim ke depan, tetapi hal itu adalah hal yang sangat esensial bagaimana caranya Coach Bojan Hodak tetap nyaman bersama Persib Bandung. Selama juga Bojan Hodak memberikan kontribusi yang lebih, perubahan yang nyata, dan kenyataan itu, kontribusi itu memang sudah terbukti. Bahkan bisa dibilang mau juara kedua kalinya sekarang bersama Persib Bandungnya. Ada kalanya juga mungkin Persib menginginkan Bojan Hodak tetap stay, tapi Bojan Hodak mungkin ingin mencari tantangan baru. Ada juga mungkin kondisi seperti itu. Kenapa saya lebih mengutamakan untuk kita mempertahankan Bojan Hodak ketimbang memikirkan siapa pemain yang keluar dan siapa pemain yang masuk? Karena Bojan Hodak adalah kunci keberhasilan Persib Bandung. Salah satunya ya tentu juga ada di situ peran supporter, manajemen, pemain, dan segala macamnya. Tapi salah satu yang kunci adalah Bojan Hodak. Jika kita lihat Bobotoh Salam Dunia, sebenarnya tidak terlalu spesial amat pemain yang datang ke Persib dan pemain juga yang akhirnya hengkang dari Persib. Dan itu selalu berhasil ditangani oleh Coach Bojan Hodak. Dan ini jarang banget dimiliki oleh pelatih-pelatih Persib Bandung sebelumnya. Yang dimana mendatangkan pemain wajib bintang 7, misalkan bintang natenya, tapi gagal membawa Persib Bandung juara. Banyak sekali seperti itu. Ada yang udah skuad bagus, banyak yang cedera, Persibnya drop gitu kan. Nah itu kan satu hal yang ternyata salah satu kunci peramunya itu ada di Coach Bojan Hodak. Bojan Hodak mendatangkan Levi Madinda. Waktu itu sempat menjadi problematika karena Levi Madinda akhirnya harus hengkang. Masuklah Stefano Beltram, berhasil merubah Stefano anu tadina budak gering lah kasarna jadi bersinar bersama Persib Bandung. Terus juga merubah Alberto yang dulu kurang bagus mungkin jadi bagus juga. Tapi Alberto mah di zaman coach iya. Nah, terus juga Bobotoh salam dunia, akhirnya banyak kehilangan pemain inti. Ya kehilangan Alberto, kehilangan Stefano Beltram, terus juga banyak pemain yang cedera, memutuskan untuk mengambil Tyrone Delfino, David da Silva cedera, Marco akumulasi kartu gitu kan, pembatasan belanja pemain karena budget Persib Bandung harus dipakai ke alokasi yang lain dulu, mendatangkan Milson Lima, Kocijan, Gustavo Prangka, Dimas Derajat dengan budget yang seadanya, yang padahal kita tahu kalau Bojan Hodak diberikan keleluasaan ketika bursa transfer, mungkin Kocijan nggak ada di Persib hari ini, Gustavo Prangka nggak ada di Persib hari ini, walaupun kita akui khususnya mungkin untuk Gustavo Prangka sekarang bagus bersama Persib, tapi titik pembahasan kita bukan di situnya. Mungkin ada pemain lain yang bisa jadi lebih hebat ketimbang Gustavo Prangka yang sekarang bergabung dengan Persib Bandung, karena Bojan Hodak selalu menyodorkan beberapa pemain keinginannya tapi gagal di ACC karena masalah
keuangan yang harus dialokasikan dulu ke yang lain. Nah, ini satu hal yang sebenarnya the real manager, the real coach, head coach terbaik itu ada di Coach Bojan Hodak. Itu lebih penting. Yang pada akhirnya kalau kita mementingkan Bojan Hodak menjadi hal yang tidak terlalu masalah, mau Sadil gabung mau enggak juga enggak jadi masalah. Mau siapa ya sekarang yang lagi bagus, mungkin Messi, Doro, Jaja bergabung Persib atau enggak jadi masalah. Buktinya pemain-pemain seperti Messi, Jaja yang diinginkan oleh Persib, hengkang tidak bisa tuh membawa juara timnya gitu kan, yang mudah-mudahan ya sampai akhir walaupun kita juga belum 100% juara. Bojan Hodak bisa memaksimalkan pemain-pemain yang ada. Apalagi yang paling epic di musim sekarang, Bobotoh, kalau saya pribadi, Bojan berhasil juara dengan keadaan pemain yang dimana Persib Bandung selalu bermain tanpa pemain inti. Nah, itu kan satu hal yang bagus banget. Applause-nya harus banyak banget, harus sering banget ke Bojan Hodak. Benar gak Bobotoh? Setuju gak kalau Bobotoh seperti itu? Dan ini hal yang sangat penting untuk sebuah tim ketimbang hanya masuk dan keluarnya pemain. Tentu siapa yang nggak mau, Bobotoh? Kita kedatangan Sadil Ramdhani, siapa yang nggak mau? Kita kedatangan pemain-pemain bagus, siapa yang nggak mau? Tentu dengan seperti itu juga akan menambah kekuatan Persib Bandung. Pelatih halus, pemainnya halus, nyabeki halus pisan. Logikanya seperti itu. Nah, soal pernyataan apakah Sadil Ramdhani lebih memilih Persija Jakarta ketimbang Persib Bandung, waktu itu 2022 kalau saya nggak salah, Marco kan sering bikin challenge pertanyaan dulu ke Elkan Bagot, ke Sandy Walsh, ke banyak pemain di timnas. Pilihan soal pemain terbaik siapa, lebih milih Messi atau Ronaldo gitu kan. Nah, ketika Sadil ditanya Persija atau Persib, di situ tegas banget. Sadil bilang pilih Persija. Walaupun kita juga di situ nggak tahu apakah konteksnya bercanda atau enggak, sedang meledek Marco yang sempat maaf ada masalah dengan Persija dulu gitu kan, sehingga Sadil bercanda karena Sadil kan suka bercanda juga gitu kan, atau memang pilihan utamanya. Cuman mungkin kan itu 2022, sekarang kan dengan segala hormat mungkin udah lebih terbuka Persija seperti apa, pasti itu juga menjadi pertimbangan Sadil Ramdhani. Cuman kalau saya pribadi jujur aja Bobotoh, kok sangat optimis ya Sadil bakal ke Persib. Kalau saya ya nggak tahu kenapa, walaupun sekarang ada saingan baru, Bayangkara yang juga berusaha mendekati Sadil katanya. Sekarang serius berusaha mendekati Sadil Ramdhani untuk benar-benar memperkuat Bayangkara. Yang dimana ini menambah saingan Persib Bandung untuk mendatangkan Sadil. Yang sebelumnya kan kita tahu ada Dewa United juga. Katanya sekarang Persija Jakarta. Bayangkara udah jelas lah dia terang-terangan untuk merekrut Sadil Ramdhani. Nah, kalau soal itu kita akan lihat aja nanti hasilnya seperti apa. Kalau saya condong Sadil lebih dekat ke Persib, walaupun ini belum 100% gitu, batas alam dunia, karena Persib pasti menjanjikan value yang oke untuk Sadil, bukan masalah uang, pamor, popularitas, tim yang kompeten, yang profesional, bermain di Asia, terbukti selalu ada di 3 besar liga. Itu kan hal value yang sangat pasti akan diperhitungkan oleh seorang Sadil Ramdhani. Segitu dulu untuk pembacaan hari ini, Bobotoh. Assalamualaikum.